Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore para melas di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan kita berdua ya, tentunya ya. Berdua ya, Manda dan Feni. Yes. Dan hari ini kalau kita lihat suasananya memang vibes Ramadan sekali ya. Nah, Manda ngomong kemarin kan sudah ada materi yang diberikan oleh Dr. Agus dan juga Dr. Widya. Yes, betul. Perihal dari manfaat puasa dan sama juga tips untuk puasa yang aman pada penderita mah atau juga GERD ya. Nah, kemarin juga sudah ada penjelasan perihal produk baru Essential Oil ya. akan coming soon di Indonesia tentunya ya. Indonesia, jadi mungkin Bapak Ibu bisa persiapkan budgetnya dulu untuk stok nanti ya kalau semisal sudah sampai di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang buka puasa ya Manda. Nah mungkin sebelum buka puasa kita hari ini tuh hari ke-6 hari keempat puasa ya. Jangan buru-buru Manda, baru hari keempat puasa. Dimana memang hari ini biasanya masih tetap bersemangat nih untuk nyiapin sahur, untuk nyiapin buka, biasanya masih tetap antusias gitu ya. Apalagi Bapak dan Ibu pasti berlomba-lomba nih. Aduh kayaknya hari ini mau masak ini deh buat takjil buat keluarga juga tentunya ya. Betul. Tapi yang perlu kita ingat sebenarnya takjil itu sendiri pengertiannya menu yang memang disiapkan untuk mengembalikan gula darah kita yang sudah menurun selama berpuasa. Secara tidak langsung kan kita puasa selama 13 sampai 14 jam lah ya. Sampai 14 jam di Indonesia. Jadi memang sudah cukup lama, otomatis kan gula darah sedikit menurun ya. Makanya kita pada saat takjil konsumsi pada saat buka puasa juga harus meningkatkan glukosa secara perlahan. Betul sekali. Nah dari Nabi yang terdahulu pun juga sering cerita ya bahwa memang baiknya untuk berbuka puasa bisa pilih seperti kurma atau mungkin buah-buahan gitu ya Manda ya. Nah ini mungkin bisa kita terapkan juga lebih tepatnya karena kan memang Nabi juga mengajarkan kita bahwasanya kita pada saat berbuka puasa ini dianjurkan konsumsi kurma dalam jumlah yang ganjil ya. Jumlah yang ganjil, benar banget. Nah memang tadi tujuannya selain kurma dikonsumsi untuk meningkatkan gula darah secara perlahan, sebenarnya makanan lain pun juga masih bisa. Contohnya tadi buah-buahan kering juga sebenarnya masih nggak apa-apa. Atau Manda biasanya buka puasa gimana? Nih ngomong-ngomong buah kan sebenarnya buah ini identik kalau pada saat bulan Ramadan ini kan pasti dibuat dimodifikasi seperti es buah dan sebagainya ya. Nah misal contoh para millennials nih bapak dan ibu pasti di rumah, aduh mbak buah bosen, mbak Manda, mbak Feni ada tips nggak? Nah ini di bulan ini kita nanti akan memberikan tips ya Fen ya, banyak sekali menu-menu dari kita tentunya ya. Betul sekali, menu-menu takjil ya. Kadang mungkin suka bikinnya es buah atau kolak pisang kan agak terlalu sering manis-manis nih. Nah nanti kita akan kasih tips juga Manda gimana sih caranya biar tetap cukup sehat tapi bisa tetap dapetin enaknya juga dari es buah, dari kolak juga. Nah ini ngomong-ngomong kita masih ngomongin takjil ya. Nah di mana takjil ini biasanya Feni apa sih pada saat azan maghrib nih terus buka puasanya apa dulu nih? Kalau berhubung tadi ya sudah mengerti memang kurma itu baik untuk dikonsumsi, jadi Feni biasanya air putih sama kurma gitu. Manda sama? Kalau Manda biasanya di rumah identik pasti dibuka dengan air putih dulu ya. Air putih dulu, terus buah-buahan biasanya dibuat ya tadi es buah tadi. Atau puding buah ya. Manis ya, Manda ya. Itu seperti itu nggak apa-apa. Nah tadi ngomong-ngomong takjil kan kita ngomongin perihal kurma. Kurma sendiri kalau kita tahu sebenarnya ada dua macam. Kurma segar sama kurma yang sudah kering. Nah di Indonesia ini yang seperti kita tahu sebenarnya kurma kebanyakan mayoritas ini yang kering ya. Yang kering, betul sekali. Mungkin kalau kita berikan perbedaan, contohlah ini kurma segar, yang ini kurma kering gitu. Semisal kurma basah ini dari segi vitaminnya itu dia lebih tinggi dibandingkan kurma kering. Dan kalau dari segi energi atau segi kalori lebih tinggi itu kurma kering, betul. Karena memang di Indonesia lebih banyak tadi kurma kering, gak apa-apa sebenarnya untuk konsumsi kurma kering masih tetap banyak manfaatnya kok. Dan kalau kita lihat tadi dari segi fungsi takjil untuk meningkatkan gula darah, berarti kurma ini cocok banget.
Oke. Nah, Gitu. sebenarnya selain dari kurma ini memang dianjurkan ya oleh Nabi terdahulu, memang sebenarnya ini kan banyak sekali manfaat untuk kesehatan ya, Fen ya. Betul, manfaatnya banyak sekali Banyak ya. sekali, dan ditambah lagi kan sebenarnya kita sebenarnya bulan Ramadan ini kan minim sekali waktu makan kita ya. Betul. Yang hanya Cuma sahur saat buka puasa saja gitu. Jadi kita memang pada saat puasa 13 sampai 14 jam ini tidak ada asupan apapun. Nah, kita untuk meningkatkan glukosanya ini perlahan ini dibutuhkanlah dari si kurma ini. Dari kurma, gitu. Betul. Nah, tapi dengan tadi ngomong-ngomong Manda menyinggung dengan waktu yang sedikit ya, hanya di sahur dan juga buka puasa. Mau tidak mau kebutuhan lain selain dari makronutrien dari segi mikro dan juga fitonutrisi harus tetap dipenuhi. Nah, ngomong tadi tentang kurma, sebenarnya kurma juga punya dari segi antioksidan, mengandung antioksidan. Oke, nah ini antioksidan kan mungkin para millennials juga tahu sendiri ya, bahwasanya antioksidan ini kan memang untuk menangkal radikal bebas. Menangkal radikal bebas. Atau contohnya gampangnya gini deh, radikal bebas itu ibaratnya dalam tubuh kita musuh lah ya. Mau tidak mau kita mau cari kawanan untuk menjaga tubuh nih. Pertahanan ya, supaya toksin-toksin yang dari lingkungan kita sekitar ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Betul, karena memang sebenarnya toksin-toksin banyak sekali ya, entah dari makanan yang kurang bersih, kurang sehat, atau juga dari polusi udara ya. Nah, berhubung tadi kita bahas kurma, ternyata memang kurma memiliki antioksidan yang sangat baik ya. Nah, mungkin Anda boleh info apa saja sih kandungan antioksidan pada kurma? Oke, nah para millennials sebenarnya kan tadi yang seperti kita singgung ya, bahwasanya memang antioksidan ini penting juga untuk tubuh kita, apalagi pada saat kondisi puasa yang dimana pada saat puasa ini kan kita minim sekali waktu makan yang tadi kita bilang. Nah, sebenarnya antioksidan yang terdapat pada kurma ini ada apa saja sih? Yang ada 3 antioksidan. Yang pertama ada karotenoid, yang kedua ada flavonoid, dan yang terakhir ada asam fenolik. Betul. Ketiganya ini memiliki fungsi anti peradangan, jadi memang sangat baik untuk tubuh, dan juga ditambah tadi ada karotenoid ya, dimana baik untuk kesehatan jantung. Betul banget. Tapi selain tadi ada kandungan antioksidan, masih ada kandungan mineral nggak sih, Manda? Mineral ada juga, yang ini sebenarnya mineral ini berhubungan juga dengan kesehatan tulang. Contohnya kalsium, magnesium, fosfor ya. Fosfor, betul sekali. Memang yang terkandung pada kurma. Jadi selain tadi kita punya banyak sekali manfaat, ternyata untuk tulang pun kita juga punya dapat manfaatnya ya. Apalagi tidak lupa juga ada kandungan seratnya, Fen. Kandungan serat, betul. Karena memang serat walaupun lagi berpuasa tetap dibutuhkan ya. Benar banget. Karena kebanyakan ya, Fen ya, kalau boleh sedikit cerita, sebenarnya banyak orang pada saat puasa ini karena konsumsi asupan seratnya kurang nih, Fen. Iya, jadi kesulitan atau konstipasi sulit buang air besar atau konstipasi. Tapi pastinya millennials, bapak ibu, brother sister nggak mau ya sampai hal tersebut terjadi. That's why kita harus penuhi nih kebutuhan serat dengan maksimalkan pada saat sahur dan juga berbuka puasa. Nah, serat-serat sendiri tadi selain memang di kurma kan ada nih kandungan serat, tapi kita juga harus penuhi dari kita campur. Mungkin bisa juga dicampur dengan melisoi sereal ya. Jadi selain memang melisoi sereal mengandung karbohidrat kompleks yang baik untuk tubuh, melisoi sereal juga mengandung serat nih yang tadi ya, baik untuk membantu pencernaan kita dan fungsi-fungsi lainnya gitu. Oke, nah sebenarnya ini komplit, salah satu rangkaian komplit juga ya, Fen ya, karena tadi dari kurma kan sebenarnya dia akan meningkatkan secara perlahan kadar glukosa kita pada saat buka puasa. Tapi di sini memang melisoi sereal kita kan dikenal juga gulanya juga rendah. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu yang khawatir ya, Mbak, berarti nanti gulanya berlebih banget dong. Tenang, gulanya masih kadar aman kok, masih boleh lah. Jadi atau semisal tadi memang masih mau ngincer seratnya lagi ya, bisa ditambah dengan oatmeal. Nah, itu boleh. Oke. Sebenarnya ini gampang, mudah banget dicari ya, Fen ya. Oatmeal bukan yang salah satu yang sulit, apalagi kurma, karena kurma ini salah satu buah yang memang identik dengan bulan Ramadan ya. Bulan puasa ya, apalagi di Jakarta banyak sekali di Tanah Abang, Brotherland itu sudah tersebar ya di mana-mana. Jadi tidak perlu jauh-jauh kita cari dari Mekah, nah cari di Tanah Abang juga sudah ada. Oke, nah ngomong-ngomong ini nih, tadi kan kita udah ngebahas tentang melisoi sereal nih ya, dan kurma. Sebenarnya kan nanti ada partner kita, teman kita, yaitu Duo Putri. Karena kebetulan namanya sama ya, ada Mbak Putri dan Putri
Putri juga tentunya. Oke, nah ini memang mereka akan mempraktekkan kepada para millennials, tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu yang aduh kayaknya hari ini saya nggak masak nih buat takjil, kira-kira gimana ya? Buru-buru deh, ini bentar lagi udah buka, udah 30 menit lagi ya, buka apa nih? Nah ini bisa bapak dan ibu mudah dicari, dan di rumahnya kalau misalnya ada stok Melly Soy sereal bisa kita dibuat gunakan ya, dikreasikan dengan tadi kita sudah kasih tahu bocorannya. Melly Soy sereal, kurma dan juga oatmeal. Nah nanti akan jadi satu hidangan yaitu Melly Soy sereal dan kurma. Kurang kompak ya, ulang lagi gimana Ben? Melly Soy sereal dengan kurma. Yes, Oke. betul. Jadi kalau kita lihat dari segi seratnya pasti tinggi, dari segi manisnya juga pasti dapat, karena walaupun gulanya sedikit ini juga manis ya, cukup manis. Jadi oke lah dijadikan untuk menu buka puasa. Ditambah lagi semisal contoh Mbak Feni, saya tuh tipe-tipenya bukan yang minum dingin, jadi buat minum anget-anget bisa nggak sih? Bisa banget. Cocok banget justru ya. Nah ini sebenarnya juga kita bisa ngasih tips juga nggak sih, karena ini kayak sarapan kita nggak ya? Sarapan kita sehari-hari sebenarnya. Tapi berhubung puasa, iya kita ganti buat takjil aja ya. Oke, nah ini mungkin kita bisa kasih sedikit ini ngasih informasi tentang Melly Soy sereal. Melly Soy sereal ya, sebenarnya Melly Soy sereal selain tadi terkandung dari berbagai sereal ya yang memang tergolong dalam karbohidrat kompleks, Melly Soy sereal juga mengandung soya, Amanda. Oke, nah soya sebenarnya memang dari unggulan dari Melilea, produk Melilea sendiri ya sebenarnya. Siapa sih yang nggak kenal soya Melilea ya? Nah di sini bapak dan ibu nggak perlu khawatir, karena kenapa Mbak? Berarti takjil saya asupan protein atau kebutuhan proteinnya kurang terpenuhi. Nah ini bisa didapatkan juga bisa dari soya. Didapatkan, betul. Karena memang lumayan banget ya Amanda ya, karena tadi waktu makan kita sedikit, cuma terdapat dari sahur dan juga buka puasa. Jadi pilihan Melly Soy ini dengan adanya kandungan soya bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan protein, serat juga. Yes, benar banget. Oke. Nah kebetulan banget nih Fen, kita akan informasikan kepada para millennials medsos kita ada apa? Medsos kita iklan dulu ya. Tadi kalau kita sudah sebutkan ada Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Nah kita kasih tahu untuk namanya apa. Di Facebook kita ada di fanpage Melilea Indonesia, dan yang di Instagram di ada di @melileaindonesia.official, dan di YouTube ada di Melilea Indonesia Official, dan yang terakhir di TikTok yaitu Melilea Indonesia. Jangan lupa tadi di follow supaya kita tahu ya rangkaian acara kedepannya ada apa lagi, dan juga mungkin akan ada informasi-informasi kesehatan, kecantikan, dan rangkaian acara Melilea tentunya. Rangkaian acara lainnya. Mungkin kan kita akan memberikan informasi sedikit ya, bocoran sedikit bahwa acara besok apa sih? Yes, kita weekend masih tetap akan menemani para millennials ya. Betul, karena di besok mumpung lagi weekend ya, hari Sabtu biasanya jadwal-jadwalnya bikin takjil nih sama anak, sama keluarga semua. Nah pas banget karena besok kita akan ada ngabuburit lagi bersama Melilea, tapi nanti kita akan apa kita nih? Akan cooking class nih. Cooking session ya. Yang masak lagi menunya ini dadar gulung isi ayam. Nah, aduh dari namanya aja kayaknya ada pengen batal. Oke, nah mungkin hari Minggu bisa kita informasikan nggak nih kepada para hari Minggu jangan, itu jadi apa ya, kita umpetin dulu supaya nanti millennials bisa tetap stay tune untuk besok, jadi bisa tahu nih hari Minggu acaranya ada apa. Oke. Ya. Akhir kata saya Feni, saya Manda. Nah, kami pamit undur diri, tapi kita tagline dulu ya. Iya, kita ada tagline baru ya nih ya, khusus Ramadan. Ramadan asik di rumah aja. Ngabuburit di Melilea, jawabannya. Yes, oke, see you. Kami persilakan untuk Duo Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore para millennials di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan kita 2P, apa itu? Putri dan Putri. Terus cara bedainnya gimana ya? Untuk saya biasa dipanggil Uti,
Dan rekan saya biasa dipanggil Putri. Nah, kita berdua di sini lagi membajak nih lahannya Penny dengan Nanda. Biasanya kan mereka dua itu yang untuk masak-masak, dan sekarang gantian kita yang menggantikan mereka. Dan seperti yang kita lihat nih di bahan-bahan yang ada di depan kita, ini ada apa aja sih, Put? Ya, pertama kita ada Melisoi rasa sereal. Oh, oke. Selain itu juga kita ada kurma. Oke, kurma. Dan juga oatmeal. Oke, dan kita akan membuat apa sih nih ngomong-ngomong? Oke, ya. Hari ini kita akan memberikan tips ataupun ide-ide untuk menu buka puasa nih. Betul. Ya kan, biasanya kita udah mulai buntu nih. Biasanya kalau misalnya kita buka puasa pasti itu kolak, ya kan? Atau enggak es teh manis, Ya, itu kan sudah bosen oh, ya. sudah bosen. Jadi hari ini Ataupun kita es akan buah ya kan? Jadi hari ini kita akan menampilkan sesuatu yang berbeda nih, Betul. yaitu dengan Melisoi sereal. Dan juga yang seperti yang kita ketahui bahwa kurma itu banyak banget manfaatnya juga, karena kita bukan di bidangnya, jadi untuk kegunaannya nanti bapak dan ibu dan juga brother and sister bisa tanya langsung pada nutrisionis kami pastinya. Oke, selanjutnya ini kita mau buat apa dulu nih? Maksudnya mau apa dulu yang dibuat? Oke, kita sekarang langsung aja mulai kali ya. Untuk pertama kita siapkan dulu Melisoi serealnya pastinya, karena ini bahan utama kita. Betul banget. Bisa dibuka, saya satu ya. Dan kita buka dulu Melisoinya. Dan kali ini kita akan membuat menu minuman, yaitu dengan menu hangat. Jadi biasanya kan kalau kita untuk berbuka puasa nih Putri ya, kita biasanya Biasa dengan es. iya betul banget yang Kalau ini dingin ya. kita ini hari ini ingin membuat minuman yang hangat, versi hangatnya. Oke, kita tuang ya. Nah, setelah itu kita Sudah bisa bisa kan nih? tambahkan oat milk Oh, ya. oat milk. Karena selain untuk menambah kenyang, ini juga akan menambah serat ya. Untuk takarannya berapa nih Put? Oke, cukup 2 sendok aja. 2 sendok aja ya. Kita tambahkan ya. 1 2. Dan yang punya Putri. Dan jadi karena kita sudah puasa nih selama kurang lebih 18 jam ya kan. Jadi setelah kita meminum ini, karena banyak seratnya, bisa mengenyangkan dan Pastinya dirasa- bergizi juga betul, ya. cukup ya untuk berbuka puasa dan bikin kenyang. Betul. Oke, selainnya apa lagi nih Put? Kita langsung tuangkan aja airnya ya. Air hangat ya, Betul. seperti yang kita tadi. Silakan. Oke, silakan Putri. Ya, jadi airnya nggak usah terlalu penuh ya, Uti ya. Oke, ini Cukup. saya tuang sendiri. Iya, silakan dituang sendiri ya. Ini cukupnya saya aduk sekarang ya. Harumnya udah tercium ya. Betul Oke. banget. Dan selanjutnya, saya ambil. Ini setelah acara membuat tajil ini, ada acara apa lagi sih Put di menu ya? Ya bener banget Put. Jadi setelah ini biasanya nanti kita akan ada acara kultum Putri. Oh, dengan ustadz dan ustazah pastinya ya, yang akan membahas tentang keagamaan dan juga bulan puasa ya kan. Betul. Nah, jadi jangan sampai kelewatan brother and sister dan juga bapak dan ibu untuk menyaksikan acara setelah ini. Oke. Nah, kita setelah mengaduk kita langsung lanjut aja kali ya, kita potong-potong kurmanya ya. Nah, di sini space-nya kecil, ini kita kedepanin dulu ya, Betul. supaya tidak jatuh. Karena sayang kalau jatuh ini kita udah mau banget nih untuk minum nih. Betul, udah nggak sabar banget ya. Untuk waktu buka puasa. Betul. Kita ambil pisaunya. Kira-kira ini kalau untuk potongnya itu harus yang kecil-kecil atau gimana? Itu sesuai selera aja sih. Jadi Oh. kalau misalkan bapak ibu mau lebih besar nggak apa-apa. Atau kalau saya sih biasa lebih yang kecil-kecil aja. Jadi enak ya untuk dimakan sekali suap sekali. Betul. Oke. Dan perlu diingat, sebelum kita membuat tajil atau membuat masakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk tetap higienis pastinya. Betul. Karena kalau misalnya dari kita sudah bersih, otomatis makanan yang kita buat akan bersih juga. Tuh. Dan selanjutnya kita langsung saja potong-potong kurmanya sesuai selera ya. Betul. Ngomong-ngomong masalah kurma nih Uti, ya sebenarnya kurma itu dari mana sih Uti? Sepengetahuan saya, Putri, kalau kurma itu dari Mekah ya nggak sih, Bapak dan Ibu? Kalau misalnya saya ada salah, bisa untuk komen ya. Siapa tahu aja saya ada yang salah. Dan pastinya kurma-kurma yang kita sediakan hari ini pastinya bukan
kita ambil langsung dari Mekah. Kalau dari Mekah ke Jawa dia nggak sih Put? Dan karena ini kurma kita langsung kita ekspor dari Tanah Abang. Oh, Brotherland ya biasa kita kenal ya. Ya betul. Biasanya nih Putri ya, kalau misalnya habis puasa kan Lebaran dan ibu-ibu pasti bakalan ke Tanah Abang ya. Dan kita ingatkan untuk kali ini, untuk di Lebaran kali ini tetap di rumah saja ya, sesuai dengan protokol kesehatan pastinya. Ngomongin puasa nih, kira-kira di puasa hari ini gimana nih keadaan Bapak dan Ibu? Bisa dituliskan di komentar ya, atau ada yang sedang emosi kah, atau sedang senang, atau sedang sedih. Cuma untuk lagi puasa kan nggak boleh sedih atau emosi, jadi ya harus pasti ditahan dulu betul. ya. Sekarang sudah mau azan nih, jadi harus ditahan dulu ya. Sedikit lagi. Oke, ini kita potong-potong. Ngomong soal puasa, Iya. Putri hari ini puasa. Putri agak meragukan saya ya. Insya Allah saya akan puas sampai asar. Maghrib, Putri. Oh, maghrib sampai akhir berarti ya. Betul, tapi ada Melisa di depan kita nih, saya agak tergoyahkan Betul gitu ya, karena sangat menarik banget Betul, untuk segera disantap. Betul. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti tutorial ini di rumah agar bisa menyicipi ide-ide dari kita. Sepertinya sudah nih Kak Putri, kita potong-potong untuk kurmanya. Iya. Oke, kita sudah selesai nih untuk memotong kurmanya. Setelah itu apa Kak Putri? Kita langsung masukin aja kurma kita ke dalam gelas yang tadi kita udah ada serealnya. Oke, jangan lupa tetap jaga higienis menggunakan sendok ya. Oke, setelah ini kita sudah selesai nih untuk memotong kurmanya. Setelah itu apa nih? Kita langsung masukin aja nih Uti kurma-kurma yang tadi kita sudah potong sesuai Oke. selera kita langsung masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi melisoy. Oke, kita masukkan dan jangan lupa untuk ditata yang cantik ya supaya kita bisa lahap untuk meminumnya. Seperti itu. Wow. Sepertinya enak punya saya. Oh, enggak dong. Oh, Ini sesuai lebih selera. enak. Iya, sesuai selera. Kamu kan potongnya besar-besar, kalau saya lebih kecil-kecil nih. Jadi nah, selain dengan ide yang kita udah buat hari ini, kira-kira Bapak dan Ibu di rumah ada ide lain nggak nih untuk membuat Melisa cereal dengan cara yang kayak gimana? Bapak Ibu boleh silakan tulis di kolom komentar ya. Dan siapa tahu aja dari semua ide-ide yang Bapak Ibu berikan bisa diterapkan kembali oleh yang lain ya. Betul, menjadi inspirasi buat yang lainnya. Betul sekali. Nah, ini dia tajuk kita yang kita sudah buat di sore hari ini. Melisa cereal dengan kurma. Awas, Boleh silakan langsung dicoba ya di rumah masing-masing. Oke, dan jangan lupa untuk setelah ini akan ada acara kultum bersama Ustadz dan Ustazah yang akan menemani Bapak dan Ibu sampai buka Menjelang puasa. Betul, Buka masih puasa. jam berapa nih ya untuk menunggu buka puasa? Sebentar lagi Putri pastinya. Oke, dan juga untuk ide ini bisa saja untuk dicoba di rumah untuk buka Buka puasa. puasa bersama. Karena Iya. kan di kali ini kita nggak boleh ya buka puasa di luar, jadi kita gunakan waktu kita untuk buka bersama di rumah saja. Oke, dan tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Betul banget. Kita langsung aja tutup Sesi acara kita kali masak-masak ini. Saya Putri. dan saya Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you.